Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 dengan materi menyambut usia baligh. Baiklah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, sekarang kita amati gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar perkembangan manusia dari kecil sampai dewasa. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai dengan perkembangan usia. Nah, maka dari itu kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting. Sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu baligh atau dewasa. Secara bahasa, baligh berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, baligh ialah kedewasaan bagi seorang muslim, baik laki-laki dan perempuan. Pada materi ini kita akan belajar tanda-tanda baligh dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih ini merupakan hasil kajian ilmu fikih. Sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian dari para ilmuwan yang menekuni bidang biologi. Kedua pandangan ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari ilmu Allah. Pada subbab pertama kita akan belajar tentang tanda-tanda usia baligh atau dewasa menurut ilmu fikih. Apakah kalian mengetahui tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Sebelumnya kita harus tahu dulu tentang fikih. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata cara, aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah atau dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda baligh atau dewasa. Anak-anak ibu yang soleh-solehah, tanda-tanda baligh terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Nah, berikut tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah mimpi basah. Ini biasanya terjadi pada anak laki-laki. Suatu saat anak laki-laki pasti akan mengalami yang namanya mimpi basah. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah ini terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi kalian sudah tergolong baligh atau dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada perempuan. Tanda baligh yang kedua adalah haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Kalian tahu bahwa kodrat anak perempuan adalah keluar darah haid. Datangnya haid menandakan bahwa kalian telah baligh atau dewasa. Datangnya awal haid sebagai tanda baligh tidak dapat dipastikan kapan datangnya, di usia berapa kalian akan mengalaminya. Mungkin saja ketika kalian di kelas 4, 5, ataupun 6. Maka dari itu, untuk perempuan bersiap menyambut dengan ilmu dan mental yang kuat. Dan jangan lupa untuk berkonsultasi dan berkomunikasi dengan ibu kamu agar dapat dengan cepat beradaptasi dengan baligh ini. Tanda baligh yang ketiga adalah berumur 15 tahun. Artinya sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasar perhitungan kalender Hijriyah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah
menginjak usia 15 tahun, ia telah masuk pada usia baligh meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda baligh seperti mimpi basah. Kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid berarti ia sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia harus mandi besar atau mandi wajib. Tata cara mandi besar atau mandi wajib. Yang pertama yaitu niat mandi besar. Tentunya di dalam hati. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, mencuci alat kelamin atau kemaluan dengan tangan kiri. Dan yang keempat, membersihkan tangan kiri dengan sabun atau sejenisnya. Yang kelima, berwudu dengan sempurna. Yang keenam, menyela-nyela rambut kepala dengan air atau menyiram kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga pangkal rambut. Dan yang ketujuh, menuangkan ke seluruh anggota badan. Yang kedelapan, membasuh kaki. Adapun larangan bagi yang berhadas besar, yaitu yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah sholat. Yang kedua, membaca, menyentuh, serta menghafalkan Al-Quran. Yang ketiga, tawaf. Dan yang keempat, berdiam di masjid. Baiklah, kalian telah mempelajari tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi. Tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi yaitu bagi laki-laki ada perubahan pada fisik, yaitu yang pertama tumbuhnya jakun, yang kedua suaranya berubah, yang ketiga nafsu makannya semakin meningkat, yang keempat biasanya tumbuh rambut di bagian tertentu. Dan tidak hanya perubahan fisik saja yang terjadi ketika mengalami tanda-tanda baligh, yaitu perubahan mental juga, di mana laki-laki itu menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami suatu masalah, maka laki-laki biasanya cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Sedangkan tanda baligh pada perempuan menurut ilmu biologi yaitu yang pertama, mengalami perubahan pinggul dan dada membesar. Yang kedua, suaranya lebih merdu. Yang ketiga, nafsu makan meningkat. Dan yang keempat, biasanya tumbuh rambut di bagian tertentu. Serta tidak hanya ada perubahan fisik saja, perempuan juga ketika tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi mengatakan bahwasanya di dalam perubahan mental juga pun terjadi, yaitu di mana perempuan ini biasanya cenderung lebih mendahulukan perasaannya, ingin dimanja dan ingin diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia akan mudah mengadu, menangis, dan menyesali diri. Baiklah anak-anak ibu yang soleh-soleha, setelah kita mempelajari bersama mengenai tanda-tanda baligh, selanjutnya sangat penting sekali bagi kalian untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anak yang telah baligh. Bila kalian telah mengalami tanda-tanda baligh, berarti kalian telah disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian indahkan, baik itu aturan dalam akidah, ibadah, dan akhlak. Adapun aturan-aturan atau kewajiban yang harus dilaksanakan atau dipatuhi setelah baligh. Yang pertama yaitu sholat fardu. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan agama. Perintah sholat diperintahkan sejak anak usia 7 tahun. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan kewajiban yang kedua yaitu menutup aurat. Apakah kalian tahu yang dinamakan aurat? Apakah kalian juga tahu batasan aurat laki-laki dan perempuan?
Aurat adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Bagi laki-laki, auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan bagi perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Pakaian tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh dan juga bukan yang tipis sehingga warna kulit akan terlihat. Kewajiban yang ketiga yaitu menuntut ilmu. Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk menuntut ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu sejak seorang lahir sampai meninggal dunia. Anak yang telah balik dibebani hukum syariat. Oleh sebab itu, ia akan menerima balasan sesuai perbuatannya. Ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar, dimulai dengan tekun membaca, terus berlatih dan mengamalkan ilmunya. Namun jangan lupa untuk selalu memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang luas dan bermanfaat. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah SAW adalah Iqra, bacalah. Ini menunjukkan bahwa pentingnya ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Nah, anak-anak, bagaimana sikap kita setelah memasuki usia balik? Semoga kalian menjadi pribadi yang bersyukur, rajin beribadah, dan bertanggung jawab. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian, semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ibu Diana dicukupkan sekian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.